Nah, kalau kita bicara pengertian dari sistem pembayaran itu seperti apa, nah ini seperti kalian lihat di layar nih, secara pengertian ya, sistem pembayaran itu adalah cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value antara si pembeli, ini ada pembeli, dan si penjual dalam suatu transaksi. Nah, value ini apa? Nilai, jumlahnya. Contoh di sini di gambar ini ada ini pembeli nih, pembeli sayur mungkin ya. Ini si penjual sayur, nilainya berapa nih? Kelihatan nggak? 10.000 ya. Nah, nilainya 10.000, mentransfer, memindahkan dari si pembeli ke si penjual. Dari transaksi yang ada. Nilainya 10.000, mungkin dia beli apa nih? Beli cabai kali ini 10.000. Ya dia bayar 10.000 ke si penjual. Nah, ini ditransfer, dipindahkan. Tadinya uang ini ada di si pembeli, diberikanlah kepada si penjual. Nah, ini simpelnya seperti ini. Nah, ini dilakukan secara tunai, ya. Tapi kan ada yang dilakukan secara non tunai. Kayak kemarin tuh, ya pakai e-payment lah, ada yang pakai kartu kredit, kartu debit. Nah, itu kan nggak pakai tunai, itu nggak pakai cash, nggak pakai uang cash. Nah, jadi sistem ini cara yang disepakati ya tadi untuk memindahkan tadi tuh ya value tadi ya antara si penjual dan si pembeli. Ya, jadi makanya ini harus disepakati dan ini berlaku untuk semua transaksi. Ya, karena ini benar-benar memindahkan nilai tadi, jumlah transaksinya berapa banyak sih, nominalnya berapa sih. Nah, makanya itu yang disebut dengan sistem. Sistem itu cara yang disepakati. Ya, hal-hal yang perlu disepakati. Nah, atau misalkan sistem pembayaran ini juga kalau di buku bisa dilihat di situ disingkat juga SP, ya istilahnya SP, singkatannya SP, ya. Atau di sini di buku juga kamu bisa lihat pengertiannya adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan. Nah, berarti ada aturan tuh di situ ya. Yang disepakatinya tuh berarti di situ di dalamnya ada aturannya, ada mekanisme. Nah, mekanismenya itu seperti apa? Ya, dari berarti kalau kita bicara mekanisme berarti ada step awal, berikutnya sampai terakhir. Nah, itu ada mekanismenya ya. Yang digunakan untuk melaksanaan pembinaan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, sistemnya seperti tadi ya. Jadi di dalamnya ada aturan, ada hukumnya juga, ada lembaganya, ada mekanismenya. Ya, jadi sederhananya seperti ini ya. Jadi ibarat yang seperti ini di dalam gambar nih, ya ada transaksi di sini jual beli antara si pembeli dan penjual. Dia beli misalkan cabai ini seharga 10.000, di uangnya dipindahkan dari si pembeli ke si penjual seharga 10.000. Nah, ini secara sederhananya ya. Tapi ternyata di dalam ini ada hukumnya yang disepakati, ada aturan yang disepakati dan sebagainya. Nah, ini ya. Sama kalau kita bicara transaksinya banyak, entah itu tunai non tunai tetap harus diatur. Ya, ada aturannya, ada mekanismenya seperti apa. Nah, tadi kita bicara sedikit tentang komponennya, artinya apa saja sih yang harus ada di dalam sebuah sistem pembayaran. Ya, sampai akhirnya tadi tuh kalau kita bicara mekanisme ada tahap awal, tahap-tahap berikutnya sampai tahap akhir. Awal, proses, akhir, selesai. Akhirnya transaksi itu selesai, pemindahan dana tersebut selesai. Ya. Nah, komponen yang pertama yang harus ada itu yang sudah pasti harus ada alat bayarnya. Ya, alat bayar yang sah itu uang. Nah, cuman uang itu kan dibagi lagi menjadi dua nih kemarin ya. Kalian sudah sebutkan. Diklasifikasikan, dikelompokkan menjadi dua. Ada yang berbasis tunai, ada yang non tunai. Tapi kan alatnya ada dulu nih untuk melakukan pembayaran. Nah, ini tunai dan non tunai. Ya. Alat pembayarannya tunai dan non tunai. Nah, nanti kamu bisa lihat di sini nih, tunai dan non tunai. Ya, nih.
Alat pembayarannya tunai, non tunai. Ada dua, cuma dua ya. Nah, sip. Lalu, nah selain ada alat pembayarannya tuh kayak kemarin contohnya antara dengan mau menggunakan tunai atau non tunai, ya non tunai kayak kemarin tuh kartu debit, kartu kredit, ya e-payment dengan apa GoPay, Shopee Pay, OVO, Link Aja dan sebagainya banyak tuh ya non tunai. Bisa juga mungkin pakai giro, pakai cek dan sebagainya. Cuman intinya alat pembayaran yang sah itu tunai dan non tunai ya, secara tunai dan non tunai. Nah, selain ada alat pembayarannya, ya, kayak tadi nih transaksi si ibu nih beli di pasar nih, untuk mendapatkan apa yang dia minta, yang dia mau, cabai harga 10.000. Nah, alat pembayarannya apa? Duit, cash nih 10.000 kasih. Nah, tapi ternyata kan karena sistem ada tunai dan non tunai. Nah, sekarang zaman saat ini itu kan orang lebih banyak sudah mulai menggunakan teknologi sehingga banyak sekali transaksi-transaksi yang dilakukan tidak hanya tunai tapi non tunai. Ya, ini termasuk misalkan si pedagang tadi tuh. Pedagang-pedagang tadi walaupun dia mendapatkan alat pembayaran berupa uang tunai, uang cash, tapi uang yang dia dapatkan itu kan biasanya dia simpan di bank. Ya, pasti sekarang itu rata-rata orang-orang punya rekening bank. Kenapa? Karena balik lagi tuh kalau kemarin kita belajar produk bank, kalau kita punya tabungan di bank, punya rekening di bank, minimal safe, aman uang kita. Daripada kita simpan di kolong kasur, kita simpan di bawah tanah, kita simpan mungkin di atap, itu bisa rusak. Nah, kalau rusak nggak bisa dipakai, rugi kita. Makanya uang yang kita dapat biasanya rata-rata orang akan simpan di bank supaya aman, minimal terjamin kan, kemarin ada jaminan dari LPS-nya tuh. Nah, itu menjamin minimal mereka setelah dapat uang, selain uang dipakai modal lagi, pasti lebihnya itu disimpan di bank dengan motif tertentu untuk investasi, untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi sama, kalaupun kita setor uang ke bank, nah kita kan harus mengikuti sistemnya. Ada sistem bagaimana kita menyimpan uang di bank, kita harus buka rekening dulu, kita dan sebagainya. Kita harus datang ke tellernya lah dan sebagainya. Nah, jadi itu pun harus dicatat menjadi sebuah sistem pembayaran atau pemindahan tadi dari yang tadinya tunai menjadi berbentuk non tunai atau nilainya ada di rekening kita. Nah, itu kan harus diatur juga tuh, ya. Nah, makanya selain ada alat pembayaran tadi, entah itu tunai dan non tunai yang dilakukan oleh si pembeli atau si penjual dalam kegiatan ekonomi tersebut, nah berikutnya harus ada sistemnya yang dibuat di bank tadi untuk yang tadi balik lagi mempermudah, mempercepat, ya, dan lebih aman. Nah, ada 3 sistem pembayaran yang ada. Nah, saya tuliskan lagi di sini ya. Sistem pembayaran yang pertama ada namanya itu clearing. Clearing, tahu nggak clearing? Nah, ada clearing atau istilahnya itu kalau di bank LLG, ada juga RTGS, ada juga RTO. Nah, ini sistem yang ada di bank. Nah, coba saya mau nanya dulu. Ada yang pernah dengar nggak istilah ini nih? Clearing. Ada yang pernah tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak istilah clearing atau LLG? Atau RTGS? Atau RTO? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah tahu nggak istilah ini? Karena ini sistem pembayaran yang kalau di sini interbank fund transfer system. Nah, ini ada ini clearing, RTGS sama RTO. Ayo, ada yang tahu? Ada yang pernah dengar Yang istilah clearing ini? itu giro bukan, Pak? Clearing, giro bukan. Giro kan tadi alat pembayaran. Ini sistemnya nih. Sistem pembayarannya itu ada 3. Ada istilahnya clearing atau LLG.
yang kedua RTGS, ada yang ketiga RTO. Giro ini benar nih, singkatannya giro nih. LLG ini G-nya giro nih. Tapi bukan giro alat pembayaran tadi, tapi ini sistemnya. Nah, ada yang lain, ada yang tahu mengenai 3 hal ini nih? Biasanya kalau kamu pernah, kalau orang tua kamu sih biasanya kayaknya ya, kalau misalkan menggunakan, kalau kamu mau transfer nih pakai internet banking, pakai fasilitas internet banking, nanti dipilih nih, mau pakai yang mana? LLG, RTGS, atau RTO. Nah, ini sistemnya nih, sistem pembayarannya nih. Ada yang tahu nggak? Atau baru pertama kali ini mendengar istilah ini nih, 3 ini? Clearing, RTGS, sama RTO. Ada? Ada yang tahu nggak? Nah, ini sistem pembayaran. Jadi belum pada tahu ya semua ya. Baru pertama nih ya, berarti istilah ini ya. Jadi ini sistem pembayaran di yang ada. Clearing, atau yang disebut juga LLG. Ada nggak ya di buku ya? Lupa sih. Kayaknya kalau di buku ada nggak ya? Harusnya sih ada. RTGS, LSB, nggak ada nih di buku. Nah, cuman ada istilah clearing. Nah, clearing ini, ya, mekanisme clearing ini pemindahan dana, ya, pemindahan dana yang dilakukan antar rekening bank, ya. Nah, yang membedakan apa nih kalau clearing? Kalau clearing ini membutuhkan waktu lebih lama dibanding yang RTGS dan RTO. Clearing ini biasanya membutuhkan waktu 2-3 hari. Jadi pemindahan tadi ya, value tadi ya, entah itu dia transfer antar bank, atau misalkan tadi dia melakukan pembayaran non tunai. Nah, supaya dia si pembayaran non tunai itu diterima sama si pembeli, kan si penjual itu harus melakukan sistem pembayaran tadi, entah itu dia transfer lah, entah dia itu pakai kartu debit, kartu kredit. Nah, dia akan pilih tuh kalau misalkan transfer, pemindahannya mau kalau LLG atau clearing istilahnya di bank itu ya, itu dia membutuhkan waktu 2-3 hari sehingga si dana tadi itu nyampe di rekening si penerima, entah itu si penjual misalkan ya. Contoh misalkan saya kan jualan nih, misalkan saya jualan hari ini, menjual barang nih. Terus si pembelinya melakukan pembayaran dengan pemilihan clearing. Jadi membutuhkan 2-3 hari. Jadi misalkan transaksinya hari ini dia sudah melakukan misalkan pakai kartu debit lah, kartu apalah, tapi dia pilih transfernya secara clearing. Pemindahannya tuh clearing, misalnya menggunakan clearing. Jadi dana kesampai misalkan hari ini transaksinya nilai 1 juta nih hari Rabu, itu sampai ke saya, diterima di rekening saya, itu di hari 2-3 hari. Berarti kalau nggak hari Jumat, paling cepat Kamis tuh berarti. Kamis dan Jumat. Paling lama di hari Jumat, berarti dananya masuk ke rekening saya. Nah, itu clearing. Ya, sistem pembayaran itu kayak begitu, membutuhkan waktu 2-3 hari. Tapi kalau misalkan lewat ke hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu dan hari libur, itu nggak bisa. Ya, ini berjalan 2-3 hari itu hari kerja, Senin sampai Jumat. Berarti kalau misalkan contoh, saya melakukan transaksi di hari Jumat. Nah, dana yang saya terima kalau dia menggunakan sistem clearing, itu bukan di hari Senin saya dapat dananya, enggak. Tapi Sabtu dan Minggu nggak dihitung. Jadi mulai dari Jumat, Senin, Selasa. Nah, mungkin saya baru dapat hari Selasa atau Rabu. Kan 2-3 hari dari transaksi tersebut. Nah, itu clearing. Ya, istilahnya itu clearing. Ya. Ada juga yang kedua, RTGS, itu real time apa ya, real times apa ya, saya lupa lah panjangnya, ada nggak di buku ya, real time gross settlement system. Nah, ada ini kan, real time gross settlement. Jadi bedanya sama clearing apa? Kalau real time, misalkan nih transaksinya hari ini nih, sekarang nih terjadi transaksi dengan menggunakan sistem pembayaran RTGS. RTGS itu diterima 4 jam setelah transaksi.
Kalau clearing kan 2 sampai 3 hari tuh. Kalau RTGS itu 4 jam. Misalkan sekarang berapa nih jam 10. Berarti saya terima dananya, pemindahan dana dan saya terima itu jam 14, berarti jam 2 siang. Di jam kerja. Nah, balik lagi RTGS ini jam kerja bank itu jam berapa? Jam 8 sampai jam 5 ya kalau nggak salah ya. 5 atau 45 jam 5. Nah, kalau misalkan lewat dari jam 5 itu baru transfer besoknya. Nah, seperti itu tuh bedanya. Kalau clearing itu membutuhkan waktu pemindahan value tadi itu 2 sampai 3 hari. Kalau RTGS real time gross settlement itu 4 jam. Ya. Ada satu lagi sistem pembayaran istilahnya itu RTO, real time online. Nah, ingat nih, real time online. Kalau real time online itu diterima saat itu juga. Ya, misalkan saya dapat transaksi hari ini nih, jam 10:05. Lalu si pembelinya bayar dengan sistem pembayaran RTO, real time online. Nah, sekarang juga saya bisa langsung terima. Saya bisa langsung cek dan saya bisa langsung terima, dananya sudah langsung dipindahkan. Nah, memang ini beda-beda karakteristiknya ya, artinya kebutuhannya pun berbeda-beda. Ya, makanya ini dibagi sistem pembayarannya itu enggak semua clearing semua, ya. Enggak semua real time gross settlement semua, enggak semua real time online semua, enggak, tapi ini juga tergantung dari transaksi dan sistem pembayaran yang bisa dipilih oleh si pengirim value dana tadi. Entah itu si pembeli atau penjual, sama aja untuk memindahkan dananya itu, ya. Jadi itu sistem pembayarannya tuh ada clearing, bedanya ya tadi ya, clearing itu 2 sampai 3 hari kerja, si value-nya baru kita terima. Kalau RTGS real time gross settlement itu 4 jam. 4 jam, tapi kalau lewat dari jam kerja bank itu akan ditransfer besoknya. Besoknya artinya misalkan jam 12 malam lebih 1 detik. Nah, itu kan udah ganti hari. Nah, itu berarti udah bisa transfer tuh. Ya. Ada lagi yang real time online, saat itu juga langsung diterima. Nah, ini makanya untuk mempermudah, makanya dibuat kan ada beberapa transaksi. Contoh, biasanya kayak clearing ini kayak berbentuk tadi tuh giro tuh yang Darren bilang giro. Giro itu memang pencairannya 2 sampai 3 hari. Giro itu. Jadi pembayaran menggunakan giro biasanya itu clearing tuh sistemnya 2 sampai 3 hari. Kalau misalkan RTGS real time gross settlement itu biasanya transaksi yang nilainya lebih dari 100 juta. Itu RTGS. Jadi lebih dari 100 juta. Kalau real time online itu berarti di bawah 1 juta. Ya, entah itu kamu ngambil duit ke ATM, narik duit, atau kamu setor duit, itu kan langsung masuk, langsung terambil dananya. Nah, atau kamu bayar pakai debit card, kredit card, sama tuh. Ke si penerima dananya mah langsung saat itu terjadi. Ya. Nah, ini sistem pembayarannya. Jadi selain ada alat pembayarannya tadi tunai, sistem pembayarannya ada 3, clearing atau RLG, RTGS, real time gross settlement, sama real time online. Nah, itu bedanya ya. Ini memang dibagi tuh dari sistemnya. Sistemnya sudah dibuat dan ini bisa dipilih oleh si yang mau mentransfer dananya atau memindahkan dananya. Contoh misalkan saya nih, saya mau transfer uang, misalkan transfer ke teman saya. Nah, itu saya ada pilihan ini nih. Kalau internet banking, kalau menggunakan internet banking itu ada pilihan ini. Ada LLG, RTGS, atau RTO. Tapi kalau kamu mau transfer via ATM, itu berarti RTO langsung. Atau pakai mobile banking. Mobile banking juga langsung RTO, dia sekali langsung sampai dan langsung dipindahkan. Ya, tapi menggunakan internet banking, ini ada pilihannya biasanya. Ya, nah itu bedanya. Lalu selain ada alat pembayaran, ada sistem pembayaran, ada lembaganya nih yang memproses sistem pembayaran. Lembaganya ini apa? Lembaga bank dan non-bank. Ya, lembaga keuangan bank sama lembaga keuangan non-bank. Non-bank. Udah belajar ya
perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Nah, ini nih lembaga yang memprosesnya ini. Ya, transaksi-transaksi yang ada di bank atau non-bank ya inilah. Harus ada lembaganya siapa? Dari mana dananya datang gitu istilahnya kan. Dananya ini atau misalkan dana yang value yang mau dipindahkan ini dari mana asal usulnya harus jelas. Ya. Lalu ada saluran pembayarannya juga nih. Saluran pembayaran ini atau delivery channelnya ini bisa dilakukan contoh misalkan pakai ATM ya. Kamu mau narik uang, narik dana kamu nih dari rekening kamu, tinggal ke ATM bisa. Atau kamu mau setor tunai di ATM bisa sekarang kan, atau misalnya kamu setor datang ke bank, ke tellernya, ke kasirnya, itu bisa. Nah, itu saluran pembayaran nih. Ya. Nah, seperti itu. Ini komponen yang membentuk sistem pembayaran. Jadi ada tuh alat pembayarannya, sistem pembayarannya ada, lembaga yang memprosesnya ada, jelas tuh. Biar dananya ini jelas dari mana, untuk apa, dari transaksi apa, dan saluran yang digunakan seperti apa. Nah, ini ya. Jadi komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran ada 4 ya. Berikutnya, nah ini peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Jadi tadi kan ada pengertian, ada komponen. Nah ini sekarang perannya tuh seperti apa dengan sistem pembayaran yang dibuat tadi ya. Dengan dengan sistem pembayaran yang ada. Nah, yang pasti yang pertama itu untuk menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi. Ya. Sudah jelas nih. Ya, jadi pemerintah tahu nih. Makanya kan kalau dalam berita misalkan pasar ini lagi sepi istilahnya gitu kan. Lagi ekonomi lagi melambat dan sebagainya. Itu bisa tahu dari mana? Dari sini. Dari transaksi-transaksi yang ada, itu bisa dilihat. Ya, pemerintah bisa melihat untuk mengambil kebijakan ekonomi nanti, ya. Entah itu kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau misalkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh presiden atau menteri keuangan dan sebagainya. Nah, ini ya. Jadi tahu nih, lancar nggak? Misalkan ada yang kredit rumah, kredit mobil, kredit motor, kredit barang-barang, lancar nggak? Kita bisa lihat tuh tiap bulannya, tiap periodenya, kita bisa lihat, pemerintah bisa lihat seperti apa. Lalu selain itu dengan adanya sistem pembayaran tadi, itu memungkinkan terjadinya spesialisasi produksi. Maksudnya gimana? Bagi seorang produsen atau yang memproduksi barang, kalau dengan adanya sistem pembayaran lebih mudah, dia bisa melihat dari sekian banyak produk yang dihasilkan, dia bisa pilih salah satu yang mempunyai nilai lebih. Istilahnya itu jadi nilai tambah di produk tersebut. Mungkin produk itu jadi produk yang paling laku atau yang best sellernya di situ. Bisa tahu. Kenapa? Balik lagi lihat dari transaksi. Ternyata di transaksi harian bisa dilihat, oh ternyata produk ini banyak peminatnya nih. Terus banyak masukan mengenai produk ini. Nah, dia akan buat spesialisasi produk. Nah, lalu juga menentukan tingkat efisiensi transaksi. Nah, balik lagi dengan ada sistem pembayaran lebih cepat kan? Ya, kamu tinggal pilih, kamu mau terima dalam 2-3 hari, dalam 4 jam, atau langsung saat itu. Lebih efisien, lebih cepat. Ya, repot. Ya, kita juga kalau misalkan transfernya dananya baru dipindahkan ke rekening kita, misalkan seminggu kemudian, gitu. Waduh, repot tuh ngeceknya kan. Kalau transaksinya banyak kan, nah, ini untuk mudah dan membuat efisiensi transaksi. Lalu mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ini balik lagi nanti belajar kita masuk ke kebijakan moneter. Ya, kita tahu nih laju pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti apa. Ya, di pasar keuangan juga bisa kelihatan. Lalu mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Ya, jadi sistem keuangannya, namanya sistemnya sudah dibuat, ya akan dilakukan secara berkala seperti itu. Ya. Lalu mendukung efisiensi dan efisiensi fungsi intermediasi lembaga keuangan. Nah, ini juga sama nih, ada lembaga keuangan bank, ada non-bank kan, ada 2 nih. Kalau misalkan kita ada transaksi, misalkan contoh bayar asuransi nih, bayar premi asuransi, bayarnya kan ke bank. Bisa juga mungkin langsung ke si perusahaan asuransinya, mungkin bisa. Tapi kan kebanyakan akan menjadi rekanan bank nih. Jadi mau bayar asuransi di sini boleh langsung ke bank. Nah, ini ada
lebih cepat nih, dan nanti dari bank kasih report ke sini. Ini lebih cepat untuk mempermudah antar lembaga keuangan dan non-bank. Atau antar beda bank nih, satu bank BCA, satu bank Mandiri. Saya mau transfer ke bank Mandiri, sedangkan rekening saya bank BCA. Gimana ya? Ini juga mempermudah. Ya. Jadi nggak harus semua orang punya rekening semua bank, nggak usah. Ya. Atau kalian pernah masuk ke ATM, ada tulisan kan ATM bersama. Nah, artinya di ATM itu semua bank bisa digunakan ya dengan kartu yang kamu punya. Seperti itu. Itu untuk lebih efisien dan efektif. Lalu mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat. Ya dong. Jadi kalau transaksi hari ini ya selesai. Kita juga udah tenang, orang udah bayar sama kita. Itu udah tenang. Nah, seperti itu ya. Itu peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Jadi perannya banyak ya. Intinya balik lagi untuk mempermudah, mempercepat, efisien dan efektif semua transaksi yang ada. Ya, mempermudah lah intinya gitu kan ya. Oke, itu perannya ya. Jadi banyak benar nih sebenarnya. Lalu berikutnya, nah ini ada resiko juga tapi namanya kita belajar atau namanya sebuah sistem, pasti kan ada resikonya. Atau misalkan contoh lagi, sistem komputer nih. Ya, laptop yang kamu pakai, komputer yang kamu pakai kan ada sistemnya tuh. Kalau kamu cek tuh sistemnya, ya kamu pakai misalkan Windows 10, ada 32 bit, ada 64 bit. Nah, itu sistemnya tuh. Sistem yang menjalankan perangkat komputer kamu. Ada resikonya nggak? Ada kan? Bisa jadi makanya kenapa kok lemot ya device saya laptop itu, entah itu laptop, handphone, kan itu dijalankan bisa berjalan dengan baik karena ada sistem di dalamnya. Ada Android lah, sistem Android di situ, ada sistemnya di situ. Misalkan selain Android ada lagi yang lain gitu kan. Nah, ini ada resikonya pasti. Ya, kenapa? Karena digunakan terus-menerus. Ya. Nah, ada resikonya. Yang pertama, sistem transfer dana elektronik tergantung pada keandalan jaringan komunikasi. Contoh nih, kalau kamu mau transfer dana pakai internet banking, nggak ada internet, ya nggak bisa. Ya. Contoh lagi, misalkan kamu mau pakai M-Banking, mau transfer menggunakan mobile banking, tapi kamu nggak ada pulsa, nggak bisa. Ya, jadi harus ada, balik lagi ke jaringan komunikasinya. Atau mati lampu, kamu mau ngambil uang di ATM, mati lampu, ya mati ATM-nya kan, nggak bisa. Atau misalnya kalau kamu pernah ke ATM nih, masuk ke ATM mau ngambil uang, ATM-nya rusak, out of order, atau masih dalam perbaikan, waduh. Nah itu makanya tergantung tuh, ada resikonya. Ya, karena kita menggunakan jaringan komunikasi, menggunakan sistem. Ya, bisa juga terjadi seperti itu. Ya. Atau mungkin ada juga istilahnya nih, pernah nih, terjadi dia transfer dana, terus pas transfer dana di ATM nih, tiba-tiba mati lampu. Nah, ada juga transaksi-transaksi yang istilahnya itu nyangkut. Nyangkut itu artinya tadi tuh ada gangguan, entah itu dari komunikasi, jaringan, dan sebagainya. Artinya dananya itu masih nyangkut, belum ke transfer. Di kitanya udah terpotong nilainya, tapi belum diterima. Nah, ada lagi tuh seperti itu. Itu resikonya ada seperti itu. Caranya gimana kalau terjadi kayak gitu? Ya kamu tinggal hubungi customer service banknya. Ya, itu mudah. Entah bisa kamu datang ke banknya, bisa via telepon, gampang. Ya, ada kan kalau misalkan kamu masuk ke mesin ATM itu kan suka ada tulisan tuh misalkan halo BCA nomornya berapa tuh, atau misalkan kontaknya apa, berapa nomornya. Itu bisa dihubungi di situ. Ya, nah atau misalkan kartu ATM-nya ketelen tuh istilahnya ya begitu ya. Nah, bisa hubungin seperti itu. Lalu jaringan komunikasi yang kurang baik dapat menimbulkan resiko operasional yang kayak tadi ya, harusnya transaksinya harus terjadinya RTO nih sekarang nih, karena terjadi gangguan jaringan ya artinya dana tersebut bisa tertunda, misalkan bisa jadi 2 jam kemudian atau bahkan bisa berhari-hari, bisa juga ya tergantung dari jaringannya seperti apa ya. Lalu dengan gangguan operasional berpotensi memperlambat mekanisme settlement dana. Iya, ya tadi ya harusnya kita terima sekarang, jadinya mungkin karena terjadi sesuatu kayak tadi ya resikonya ada dalam sistem, by sistem ya akan mendapat menerima
pemindahan dananya lebih lama, ya. Keterlambatan mekanisme settlement dana menimbulkan resiko juga likuiditas. Artinya kalau bagi perusahaan nih terlambat aja misalkan ya pembayaran itu misalkan terlambat, itu bisa mempengaruhi aset perusahaan tersebut atau modal perusahaan tersebut, ya repot, ya. Makanya sistem ini akan diperbaharui. Ya, biasanya kalau di perbankan nih, di bank, di lembaga keuangan, bank atau non-bank, mereka akan maintenance sistemnya juga. Jadi ada maintenance system. Nah, biasanya itu akan dilakukan pemberitahuan dulu ke nasabahnya, dan biasanya itu akan dilakukan malam ketika sedikit mungkin ya transaksinya ya, bisa mungkin dari jam 12 malam mungkin sampai jam 3 pagi, kan di mana orang-orang beristirahat ya. Kalaupun memang ada transaksi saat itu ya nggak banyak istilahnya kan. Tapi jarang banget bank ini dan non bank melakukan maintenance sistem itu di jam kerja, jarang banget ya karena itu lagi istilah lagi peaknya lah, transaksi itu lebih banyak-banyaknya. Jadi nggak mau mengganggu dan tidak mau ambil resiko juga. Nah, ini nanti juga kita belajar nih secara garis besarnya aja ya dulu sebelum ada alat pembayaran yang sah. Kalau kamu belajar sejarah di sosiologi juga ada kayaknya ya. Manusia untuk mendapatkan atau untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa ya harus melakukan barter barang dengan barang ya. Lalu dari barang dengan barang ini nanti kita belajar dulu nih sejarahnya nih. Ada yang namanya uang komoditas, pakai emas, pakai perak, pakai tembaga, ya ini nih ada uang komoditas. Nanti kita belajar sejarahnya juga nih, ya. Cuman kayaknya ada deh, kayaknya saya lupa di pelajaran sejarah lah ada ya pasti. Ya, barter dari sistem barter ke uang komoditas menggunakan emas. Ini nggak bisa digunakan lagi nih, nggak relevan nih, karena nggak seimbang untuk menukar barang. Gitu. Barang dengan barang itu nggak value-nya itu nggak sama, sulit gitu kan. Sama dengan uang komoditas, bingung ya, makanya sudah tidak relevan dengan berkembangnya zaman, berkembangnya masa ke masa, udah nggak relevan lagi. Ya, kita bingung misalkan saya mau beli beras nih 10 kilo, nah perlu berapa banyak emas untuk membayar itu, kan susah kan? Masa harus dikiloin dulu, digramin dulu, segala macam repot kan? Makanya sudah tidak relevan lagi nih, dari barter, uang komoditas, baru makanya diciptakanlah yang namanya alat pembayaran yang sah, yaitu uang tunai sama uang tunai dulu sih biasanya ya, uang logam dan uang kertas. Kalau nanti kita belajar sejarahnya uang logam, uang kertas yang memiliki nilai nominal. Baru dari uang logam, uang kertas itu berkembang lagi kan sekarang kan ke uang nih misalkan sebelum ke e-money yang ada sekarang, cek, giro, pembayarannya kan jadi lebih nggak membutuhkan uang yang banyak gitu. Contoh harus bayar 100 juta, masa harus di 10 tumpuk gitu, 10 tumpuk 100.000 gitu, banyak banget kan. Belum nanti resiko kalau misalkan diantar di jalan, dirampok dan sebagainya. Makanya ada perkembangan berikutnya dengan sistem pembayaran yang ada yang tadi ya, maintenance, di-upgrade, disesuaikan dengan zaman, dengan kebutuhan. Oke, cek, giro, ya, dan sebagainya. Nah, dari situ terus berkembang sampai sekarang kan. Sekarang menggunakan e-money. Ya, semuanya sudah electronic money, uang elektronik, ya. Transaksi juga bisa digunakan. Cuma kan intinya ini memiliki value yang dipindahkan. Ini secara keseluruhan evolusi sistem pembayaran dari barter ke sistem pembayaran sekarang atau yang disebut dengan e-commerce. Nah, ini ya. Nah, ini tadi saya jelaskan juga ternyata sistem pembayaran ini memang Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Ya, karena Bank Indonesia kan bank sentral yang mengatur lalu lintas keuangan ya, kemarin kita udah belajar ya lalu lintas keuangan. Nah, dalam sistem pembayaran Bank Indonesia dia memang perannya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional atau yang disebut dengan SPN. Harus memastikan, diatur,
dijaga supaya lancar, pembayarannya lancar, tidak terjadi kayak tadi ya, meminimalisasi resiko-resiko yang ada. Lalu memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan sistem pembayaran nasional. Nah, jadi sebelum ada electronic money kayak Gojek, GoPay, ShopeePay, OVO, si perusahaan tersebut pasti meminta izin dulu, mengajukan perizinan, persetujuan kepada Bank Indonesia. Karena itu termasuk lalu lintas keuangan, harus diawasi oleh Bank Indonesia. Ya. Dan juga diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, itu harus. Makanya bisa digunakan, dan itu berlaku secara universal, berlaku untuk semua. Ya. Ini Bank Indonesia nih. Lalu menyelenggara sistem clearing antar bank tadi. Ya. Jadi Bank Indonesia nih yang penyelenggara sistem clearing tadi tuh. Mana yang termasuk nanti RTGS, LLG, RTO. Ya, itu tuh antar bank. Lalu dia juga, Bank Indonesia punya peran untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah. Ya, kalau misalkan uangnya udah rusak, udah robek, kan sudah tidak bisa digunakan untuk sebagai alat pembayaran. Ya, kadang juga kalau misalkan kita belanja apa nih, misalkan ke supermarket atau ke warung, terus kembaliannya robek, kan kita juga nggak mau kan? Kenapa nggak mau? Karena takut nanti waktu kita mau belanjain lagi atau kita gunakan uang tersebut, nggak mau orang lain nggak terima karena rusak. Nah, makanya Bank Indonesia ini punya peran ya untuk memusnahkan uang rupiah yang sudah tidak berlaku atau yang sudah rusak ya. Mencabut, menarik ya, contohnya ada uang pecahan berapa nih kemarin yang dia cabut ya, nah, sudah tidak berlaku. Uang-uang lama lah biasanya itu ya. Nah, dia juga punya wewenang untuk mengeluarkan. Nah, ini peran Bank Indonesia. Jadi penting banget nih dalam pembayaran. Sistem pembayaran juga Bank Indonesia sangat berperan ya. Nah, ini yang tadi saya sudah jelasin juga ya, transaksi pembayaran non tunai dengan nilai yang besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem RTGS. Ini ya, tadi kalau nilai yang gede RTGS ya, lebih dari 100 juta nih biasanya real time gross settlement. Dan sistem clearingnya tadi ya tetap Bank Indonesia yang punya peran di sini ya untuk penyelenggaraan. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai pengertian dari sistem pembayaran, terus komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah sistem pembayaran, lalu juga ini ya, evolusi sistem pembayaran yang pernah ada berdasarkan sejarah sama peran Bank Indonesia. Nah, ini hari ini seperti ini ya. Nanti baru pertemuan selanjutnya kita belajar tentang alat pembayaran, atau lebih tepatnya kita belajar tentang uang. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, yang transaksi gini ada pajak ya, Pak? Transaksi ada yang dipungut pajak nggak? Ada juga yang kena pajak. Tapi biasanya kalau sistem pembayaran ya bukan pajak sih. Kayak misalkan contoh tadi ya, RTGS, terus clearing tadi ya, LLG, itu bukan pajak sih, tapi dikenakan ada biaya administrasi. Ya, kalau dari sistem pembayarannya itu nggak ada pajak, tapi ada biaya administrasi. Contoh misalkan kalau menggunakan clearing LLG yang 2-3 hari, itu biasanya dikenakan biaya administrasi 6.500 kayaknya kalau nggak salah ya, 6.500 sampai maksimal 25.000 kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah sekitar segitulah. Tapi kalau RTGS itu antara 6.500 sampai 15.000. Kalau RTO itu 6.500 kayaknya, 6.500 atau 7.500. Itu tuh kalau misalkan beda bank nih, kita transfer beda bank nih pakai ATM nih, itu kena biaya administrasi tapi nggak ada pajak ya. Jadi kalau dari sistem pembayaran tidak ada pajak yang dipungut, tapi biaya administrasi yang diambil. Tapi kalau misalkan sekarang kayak transfer antar bank, misalkan rekening
rekening kamu kan BCA, rekening saya BCA, saya transfer nih dana ke kamu nih, itu nggak kena biaya administrasi karena sesama bank, antar bank. Tapi kalau berbeda bank itu biasanya dikenakan biaya administrasi. Gitu. Pajak paling bukan di sistem saat pembayarannya ya, bukan di sistem pembayarannya, tapi di biasanya berdasarkan jumlah dana yang ada di rekening. Itu biasanya dikenakan pajak tuh, ada tuh. Biasanya misalkan kalau dananya lebih dari 100 juta, itu kena pajak ada. Kalau misalkan ada juga yang dananya misalkan di atas 50 juta, itu baru kena pajak, ada juga. Ya, pajak itu kan memang kewajiban ya yang pemerintah tetapkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nanti juga kita belajar pajak. Tapi kalau dari sistem pembayaran nih seperti ini ya, itu tidak dikenakan pajak, cuman biaya administrasi aja. Gitu. Ada lagi? Karena kan kalau pajak itu dia nanti dibebankannya tuh di barangnya, di barang atau jasanya, ya, bukan di sistem pembayarannya, tapi dikenakan di barang atau jasanya. Gitu. Ya, silakan ada lagi? Jelas? Sudah 10.30 ya. Jadi saya rasa cukup lah ya hari ini ya. Ini mengenai sistem pembayaran yang ada. Ya, itulah istilah-istilah yang kalian bisa temui dalam sistem pembayaran. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup aja ya hari ini ya. Terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi hari Jumat. Nanti kita lanjutkan materinya. Ya, seperti itu saja ya. Oke ya, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi nanti. See you. Bye-bye. Thank you, Pak. Thank you, Pak.